Simone Inzaghi puji antusiasme skuad Inter Milan selama pramusim. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi memuji antusiasme yang besar di skuad Nerazzurri sejak dimulainya pramusim pada musim panas 2024 ini. Dalam sesi wawancara setelah kemenangan 3-0 Inter atas Las Palmas pada laga uji coba pramusim, Inzaghi mengaku senang dengan keharmonisan di skuad Nerazzurri yang dia lihat sejak hari pertama pramusim. Sudah lebih dari 2 minggu Inter menggelar pelatihan pramusim mereka sebagai persiapan musim baru, 2024-25. Inter telah memainkan 3 pertandingan uji coba untuk menemukan ritme serta kebugaran para pemain. Inter mengalahkan Lugano dengan skor 3-2, Pergolese 2-1, dan sukses menang telak 3-0 atas tim La Liga Spanyol, Las Palmas. Namun, yang lebih penting selain hasil pertandingan adalah fakta bahwa skuad Inter telah menemukan kembali chemistry mereka seperti kampanye musim lalu. Memang masih cukup banyak pemain kunci yang belum hadir karena masih berlibur pasca Euro 2024 dan Copa America, namun tim mulai terbentuk. Dengan wajah-wajah baru seperti Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski sudah menyatu dengan tim, semua pemain telah berlatih dengan antusiasme yang besar, ujar Inzaghi, seperti dilansir Fkinternews. Baik para pemain yang sudah mengikuti pemusatan latihan sejak hari pertama, maupun mereka yang datang setelahnya, saya memperhatikan bahwa mereka semua senang bisa kembali bersama. Saya senang melihat mereka berlatih sambil tersenyum. Semua pemain berlatih dengan kecepatan dan intensitas yang luar biasa. Here we go. AC Milan kunci transfer bek asal Serbia. AC Milan akan segera kedatangan bek baru pada musim panas ini. Rossoneri dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Strahinja Pavlovic dari RB Salzburg. Pavlovic bermain untuk Salzburg sejak tahun 2022. Ketika itu, bek asal Serbia tersebut didatangkan dari AS Monaco. Pavlovic tampil reguler di lini belakang Salzburg. Bek berusia 23 tahun tersebut sudah memainkan 68 pertandingan untuk klub Austria itu. Penampilan Pavlovic menarik perhatian Milan. Setelah 2 musim berseragam Salzburg, Pavlovic kini dipastikan melanjutkan karirnya di Italia. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa Milan sudah mencapai kesepakatan dengan Salzburg untuk transfer Pavlovic. Pavlovic dipastikan akan memperkuat lini pertahanan Rossoneri pada musim depan. Biaya transfernya bisa mencapai lebih dari 18 juta euro. Milan sudah mencapai kesepakatan dengan Pavlovic sejak pekan lalu. Sang bek memang sangat ingin bergabung dengan Rossoneri. Napoli bikin blunder dengan biarkan Piotr Zielinski merapat ke Inter. Mantan Direktur Olahraga Napoli, Mauro Meluso, mengakui bahwa Il Partenope melakukan kesalahan besar dengan mengizinkan Piotr Zielinski merapat ke Inter Milan. Musim panas ini, Inter Milan sekali lagi membuat gebrakan besar di bursa transfer. Seperti yang telah mereka lakukan dengan merekrut pemain seperti Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan dari rival langsung, Nerazzurri sekali lagi mendatangkan seorang gelandang ternama Serie A tanpa biaya transfer. Piotr Zielinski tetap bertahan di Napoli pada musim panas lalu, meskipun ada rumor transfer yang kuat ke Liga Pro Arab Saudi. Karena kontrak pemain berusia 30 tahun itu akan habis pada akhir bulan lalu. Partenope secara alami menjadikannya prioritas untuk mencoba dan mencapai kesepakatan dengannya dalam sebuah kontrak baru. Namun, segala sesuatunya tidak pernah berjalan lancar dalam negosiasi antara Zielinski dan Napoli. Di tengah-tengah kegagalan klub asal Campania tersebut mempertahankan gelar juara, pemain internasional Polandia ini merasa ragu dan menolak tawaran dari mantan klubnya dalam kesepakatan jangka panjang yang baru. Hal ini membuka peluang bagi Inter untuk mencoba membujuk Zielinski meninggalkan Stadio Diego Armando Maradona. Inter meyakinkan Zielinski bahwa mereka adalah proyek yang tepat untuknya. Pemain asal Polandia ini meninggalkan Napoli setelah 8 musim di Naples. Zielinski bermain di bawah arahan Maurizio Sarri, Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso, dan Luciano Spalletti sebelum terjadinya pergantian pelatih yang kacau pada musim lalu. Sang pemain asal Polandia ini merupakan pemain kunci saat Napoli memenangkan gelar Serie A pertama mereka dalam 33 tahun terakhir di bawah arahan Spalletti. Tanner Tessman berada dalam daftar teratas pemain incaran Fiorentina pada bursa transfer musim panas ini, setelah sang gelandang Venezia batal gabung Inter Milan. Sang pemain berusia 22 tahun telah menjadi incaran Inter Milan sejak beberapa pekan yang lalu dan negosiasi nampaknya berjalan dengan baik bersama klubnya, Gli Arancione Verdi. Namun,
Segalanya kolaps di menit-menit terakhir karena Nerazzurri gagal bersepakat dengan gelandang asal Amerika Serikat tersebut karena terganjal oleh gaji dan langkah masa depannya di klub. Fiorentina telah mulai memanaskan pergerakannya di bursa transfer musim panas ini di bawah asuhan pelatih Raffaele Palladino. Dengan menyelesaikan perekrutan Marin Pongracic, Moiskin, dan Andrea Colpani, La Viola juga dikabarkan tertarik memulangkan pemain muda Chelsea, Cesar Casadei, kembali ke Italia serta menampung Weston S1MC High Pronunciation Kenya yang tak lagi terpakai oleh Juventus. Menurut warta dari Corriere dello Sport pada akhir pekan ini, Daniel Prade selaku direktur klub tengah mengupayakan perekrutan lainnya untuk kubu Stadio Artemio Franchi. Prade diklaim telah menjalin kontak dekat dengan Venezia, dan siap untuk menawarkan 5 hingga 6 juta euro untuk Tanner Tessman demi meningkatkan kualitas lini tengah tim asuhan Raffaele Palladino. Halangannya adalah permintaan upah sang pemain berusia 22 tahun, namun La Viola percaya diri untuk bisa mencapai kesepakatan dan bahwa sang gelandang asal Amerika Serikat tertarik untuk bergabung dengan kubu Florence pada bursa transfer musim panas ini. Juventus siap ajukan tawaran untuk Teun Koopmeiners dari Atalanta. Berbagai kabar dari Italia mengklaim bahwa Juventus siap untuk mengirim penawaran senilai 45 juta euro kepada Atalanta demi merekrut Teun Koopmeiners pada bursa transfer musim panas ini. Sinyonya tua telah dikaitkan dengan sang gelandang timnas Belanda sejak berbulan-bulan lalu ketika musim 2023-2024 masih berlangsung. Koopmeiners disebut sebagai pemain incaran prioritas untuk Thiago Motta selaku pelatih baru Bianconeri. Namun, Teun Koopmeiners tak menjadi rekrutan pertama Juventus di bursa transfer musim panas ini. Juve sudah menyelesaikan 3 perekrutan besar, yaitu Douglas Luiz, Michele Di Gregorio, Khéphren Thuram, dan Juan Cabal. Permintaan harga Koopmeiners yang begitu besar membuat Juve perlu mengumpulkan dana terlebih dulu, dengan menjual Matthias Soulé dan Dean Huijsen. Soulé akan segera menyelesaikan transfer ke AS Roma untuk mahar total 30 juta euro, selagi Huijsen gabung Bournemouth dengan nilai 18 juta euro. Menurut klaim dari La Gazzetta dello Sport dan Il Corriere dello Sport, Juve akan segera mengajukan penawaran bernilai 45 juta euro kepada Atalanta untuk Koopmeiners, namun, itu diperkirakan tidak akan cukup untuk merekrut pemain berusia 26 tahun karena Ladea menghargainya di angka 60 juta euro. Kedua surat kabar tersebut akan membantu sang raksasa Serie A dengan mendesak Atalanta untuk menerima penawaran, atau setidaknya menegosiasikannya dengan Bianconeri. Sebagaimana dilansir Football Italia, Koopmeiners sudah mencapai kesepakatan untuk kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2029, dengan upah senilai 4,5 juta euro per tahun. Jan Bisek tetap optimis menatap musim keduanya di Inter Milan. Pemain bertahan Inter Milan, Jan Bisek, mengakui bahwa ia tidak kehilangan kepercayaan diri menjelang musim keduanya sebagai pemain Nerazzurri. Musim panas lalu, Jan Bisek bergabung dengan Inter Milan dari tim asal Denmark, Aarhus. Itu merupakan langkah penting bagi pemain berusia 23 tahun ini. Bisek tampil menonjol dengan penampilannya bersama Aarhus. Ia juga menjadi kapten tim nasional Jerman U21, mengenakan ban kapten di Euro musim panas lalu. Namun, bergabung dengan Inter berarti level yang sama sekali berbeda bagi Bisek. Oleh karena itu, ekspektasi yang diharapkan tidak terlalu tinggi untuk pemain asal Jerman ini di musim pertamanya bersama Nerazzurri. Dia membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Dan itu memang terjadi pada beberapa bulan pertama musim lalu. Bisek nyaris tak pernah tampil. Pemain berusia 23 tahun ini menggunakan kesempatan tersebut untuk bekerja keras dalam latihan dan menyesuaikan diri dengan sistem yang diterapkan oleh pelatih Inter, Simone Inzaghi. Pada musim gugur, Inzaghi memutuskan bahwa ia siap untuk memberikan kepercayaan kepada Bisek. Dan kepercayaan sang pelatih terhadap pemain asal Jerman ini tidak salah. Bisek menjadi pemain reguler di tim Inter pada paruh kedua musim lalu, baik di tim inti maupun dari bangku cadangan.